Halo Bapak, Ibu, dan Guru Hebat, perkenalkan saya Alfira Fariani, mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Pada video ini, saya akan mengajak kita semua menjelajahi bagaimana teknologi informasi bisa menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA Biologi di abad 21. Nah, kita hidup di zaman digital. Generasi siswa kita adalah generasi yang tumbuh bersama gawai, aplikasi, dan visual. Oleh karena itu, peran guru pun harus berkembang, tidak lagi hanya sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator pembelajaran bermakna, yang mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan keterampilan abad 21 siswa kita, yakni 4C, yaitu Critical Thinking, Creativity, Collaboration, dan Communication. Nah, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Mengapa kita perlu mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran IPA saat ini? Teknologi informasi bukan hanya tren atau gaya mengajar yang kekinian. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan belajar siswa abad 21 dengan pendekatan pengajaran yang relevan dan bermakna. IPA Biologi adalah ilmu yang dinamis, penuh konsep abstrak, dan berkembang sangat cepat. Banyak materi yang sulit dibayangkan jika hanya dijelaskan lewat kata-kata atau gambar diam di buku teks. Misalnya, bagaimana menggambarkan pergerakan enzim dalam tubuh atau interaksi ekosistem yang kompleks. Nah, disinilah teknologi hadir untuk memvisualisasikan, mengintegrasikan, bahkan mengajak siswa untuk mengalami langsung fenomena biologi melalui multimedia, simulasi, animasi, dan augmented reality. Nah, lebih dari itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran sangat sejalan dengan pengembangan keterampilan abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C. Nah, jadi teknologi bukanlah tambahan pelengkap, tapi katalisator yang mempercepat, memperluas, memperdalam pemahaman siswa terhadap biologi dan aplikasinya di dunia nyata. Sebagai guru, tugas kita adalah memfasilitasi akses tersebut, mendorong, mengarahkan, dan memastikan teknologi digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, baik dari segi kebutuhan, konteks, maupun cara belajarnya. Nah, jadi jangan khawatir jika merasa belum mahir. Kita semua sedang belajar, dan dengan semangat kolaborasi dan eksplorasi, kita bisa saling berbagi praktik baik dan tumbuh bersama menjadi pendidik yang siap menghadapi tantangan zaman. Nah, di era digital ini, pembelajaran biologi tidak lagi terbatas pada papan tulis dan buku cetak. Kita kini berada di era transformasi pendidikan, di mana teknologi informasi memegang peranan penting sebagai fasilitator. Dengan bantuan teknologi, guru dapat menyampaikan konsep yang sulit seperti mekanisme kerja DNA, proses fotosintesis, atau sistem imun tubuh secara visual, interaktif, dan menarik. Nah, transformasi ini juga mengubah peran guru dari sekedar menyampaikan informasi menjadi fasilitator pembelajaran aktif yang memberdayakan siswa untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Teknologi membantu menjembatani konsep dengan realitas. Misalnya, simulasi digital memungkinkan siswa mengalami atau mengamati proses mikroskopis tanpa mikroskop. Augmented reality bisa menghadirkan organ tubuh dalam tampilan 3 dimensi di layar mereka. Nah, dengan teknologi, kelas biologi bisa menjadi ruang eksplorasi digital yang kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, itulah transformasi yang sedang dan harus kita jalani bersama. Nah, saya akan memperkenalkan sebuah platform luar biasa bernama PET Interactive Simulations. PET ini menyediakan ratusan simulasi berbasis sains dan matematika yang dapat digunakan langsung di kelas atau pembelajaran daring. Nah, untuk biologi, salah satu contoh yang bisa kita gunakan adalah simulasi Build a DNA, di mana siswa dapat berakit pasangan basa, memahami struktur heliks ganda, dan mengeksplorasi proses replikasi. Adapun manfaatnya dalam pembelajaran abad 21, yaitu pada keterampilan berpikir kritis, siswa dapat menganalisis akibat kesalahan dalam replikasi DNA dan mengaitkannya dengan mutasi genetik. Kemudian pada keterampilan berpikir kreatif, mereka dapat membangun model DNA sendiri dari kombinasi nukleotida. Kemudian ada keterampilan kolaborasi, di mana melalui simulasi ini, mereka bisa melakukan secara berpasangan dan menyelesaikan tugas berbasis skenario genetik, serta terjadinya komunikasi. Siswa menjelaskan proses yang mereka lakukan secara verbal atau tertulis sebagai laporan digital. Nah, PET ini dapat dijalankan langsung di browser tanpa harus diunduh dan gratis.
Guru juga dapat mengarahkan siswa ke simulasi tertentu dengan membagikan tautan langsungnya. Untuk memfasilitasi kreativitas siswa dalam menyampaikan informasi ilmiah secara visual, kita bisa menggunakan Canva. Canva adalah platform desain grafis daring yang sangat mudah diakses, bahkan oleh pemula. Contoh penggunaannya dalam biologi adalah dengan meminta siswa membuat infografis tentang sistem ekskresi pada manusia, di mana siswa dapat menyusun diagram alur proses ekskresi dan ginjal hingga uretra, menambahkan ikon anatomi, serta menuliskan fungsi-fungsi organ menggunakan template Canva. Nah, ada pun hal yang difasilitasi dari keterampilan ABO21 yaitu berpikir kreatif. Siswa dalam hal ini dapat mendesain infografis dengan gaya dan visual yang mereka pilih sendiri. Kemudian, komunikasi. Mereka menyajikan informasi biologis kompleks dalam bentuk yang sederhana, padat, dan menarik. Kemudian adanya kolaborasi. Infografis ini bisa dibuat secara berkelompok lalu dipresentasikan. Serta adanya literasi digital. Siswa terlatih menyaring informasi dan memilih sumber visual yang etis dan kredibel. Nah, hasil desain ini juga bisa dibagikan langsung di Padlet kelas ataupun disematkan dalam LMS di kelas tersebut. Nah, sebagai sarana evaluasi dan penguatan konsep, guru dapat menggunakan platform kuis digital interaktif seperti Quizizz, Kahoot, dan Wordwall. Guru bisa membuat soal pilihan ganda, mencocokkan pasangan, atau menjawab pertanyaan singkat tentang topik biologi seperti sistem saraf, sistem pernapasan, atau rantai makanan. Misalnya pada Kahoot, guru membuat kuis tentang fungsi organ ekskresi dan memainkannya dalam sesi langsung dengan skor dan waktu tercepat. Atau di Wordwall, siswa memainkan kuis drag and drop bagian ginjal dan fungsinya. Nah, adapun teknologi ini dalam mendukung keterampilan ABO21 yaitu pada berpikir kritis. Siswa harus menganalisis pilihan dan menjawab dengan cepat dan tepat. Kemudian terjadinya komunikasi, di mana siswa dapat berdiskusi tentang alasan dibalik jawabannya dalam review kuis. Kemudian adanya kolaborasi, di mana beberapa permainan dapat dimainkan dalam metode tim. Serta adanya kreativitas, di mana siswa juga bisa diajak membuat kuis mereka sendiri sebagai proyek pembelajaran. Sehingga kegiatan ini membuat evaluasi menjadi menyenangkan, kompetitif, dan bermakna. Nah, terima kasih telah mengikuti paparan ini. Sebagai pendidik IPA Biologi, kita memiliki peran penting bukan hanya untuk menyampaikan konten, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan ABO21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Teknologi informasi bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan. Dengan memanfaatkan media digital seperti simulasi interaktif, infografis visual, hingga platform kuis daring, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih kontekstual, menyenangkan, dan bermakna. Nah, mari kita mulai langkah kecil dari kelas kita sendiri dengan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pemahaman konsep biologi secara lebih hidup dan aplikatif. Karena masa depan pembelajaran ada di tangan kita, dan di hadapan kita ada generasi yang siap tumbuh bersama teknologi. Teruslah berinovasi, tetap semangat, dan mari kita ciptakan pembelajaran IPA yang lebih transformatif. Terima kasih.